Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Land Cruiser Prado TXL tahun 2020. Dan ini juga yang TXL versi Modelista ya, jadi ada body kit dari Modelista. Dan ini mobilnya lagi dijual di Auto Trade Bursa Otomotif Sunter. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, yuk langsung kita masuk dulu seperti biasa. Untuk kuncinya dia udah kayak Toyota yang baru ya, kayak di Camry terbaru gitu. Dia modelnya yang udah model yang beda deh sama yang kayak di Fortuner atau di Innova gitu. Dia ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dia juga sudah ada akses smart entry-nya, cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka dan sentuh guratan yang ada di handle depan ini untuk mengunci. Dia juga sudah ada auto folding mirror. Nah, untuk di bagian dalam, di interiornya ini dia warnanya terang ya, jadi warna beige. Joknya juga ada kulit. Untuk pengaturan joknya dia udah elektrik maju mundur, naik turun. Depannya juga bisa dinaik turunin, ada recline, dan ada lumbar support dua arah di bagian sini untuk support punggung. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena dia udah pakai smart key, cukup kita injek rem aja dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, pas starter tuh ada animasi gitu ya di MID-nya, tulisan Land Cruiser. Oke, yuk. Ini udah kita tutup dan sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Land Cruiser Prado yang versi 2020. Untuk setir dia sudah dilapis kulit dan warna kulitnya juga dia abu-abu ya, bukan warna hitam gitu. Biasanya kan kalau setir agak gelap. Untuk pengaturan dia manual tapi bisa tilt serta teleskopik yang lumayan jauh. Di sebelah kiri itu ada buat tombol audio series switch ya, buat volume, terus untuk ganti track, serta dia juga ada ganti mode, angkat tutup telepon. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan MID, dan yang versi 2020 ini udah pakai adaptive cruise control ya. Jadi di depan udah ada radarnya kayak di Alphard 2020 juga. Di sini kita bisa ngatur jaraknya mau dekat atau jauh, dan ada lane departure assist-nya juga. Untuk di belakang setir ini ada tuas untuk lampu, dia udah auto headlights, ada switch fog lamp depan belakang, tapi dia belum ada triple turn signal. Di tuas yang sebelah kiri ini untuk wiper ya, wiper depan sudah automatic, dan ada wiper belakang yang intermittent. Untuk di gauge cluster sendiri juga ini masih sama ya kayak yang versi 2019, jadi nggak banyak perbedaannya. Di sebelah kiri itu ada tachometer, di atasnya itu ada gauge yang kecil untuk temperatur mesin dan fuel gauge. Di sebelah kanan ada speedometer, dan di tengahnya itu juga ada MID yang isinya ada average fuel consumption, average speed, waktu berkendara. Terus ini instant fuel consumption, ada range dan average fuel consumption juga. Ada eco indikator, speedo digital. Ini ada sway warning, jadi kayak ada pengingat untuk istirahat gitu, dan blank atau kosong. Di sebelah kanan ini ada steering angle, dan untuk steering angle-nya sendiri juga ini karena lagi di mode H4 dia cuma segini doang ya. Dia cuma nunjukin putaran setir. Jadi berapa banyak setir yang kita belokin gitu loh. Tuh, kelihatan nggak? Tapi kalau misalnya kita pindahin ke 4L, dia jadi ada beberapa informasi tambahan. Nah, nih kita pindahin ke 4L. Nah, dia jadi ada clinometer. Jadi kita bisa lihat ya, mobil itu lagi nungging atau dengak, dan miring kiri kanannya juga bisa kelihatan ya berapa derajatnya. Serta juga ada traction monitor ya. Jadi dia ada gambarnya gitu loh, ban mana yang dapat traksi dan ban mana yang ban mana yang lagi dapat gripnya gitu lah. Di sebelah kanannya lagi ada tadi ya display untuk adaptive cruise controlnya. Ini bisa dinyalain radarnya, dan ada jaraknya, ada yang jauh, sedang, sama yang dekat. Dia juga ada lane departure assist-nya tuh. Di sebelah kanannya ini tadi untuk kondisi radar. Nah, ada messages, serta ini juga ada settingan untuk lane departure assist, sensitivities-nya bisa diatur, dan ada pre-crash safety atau istilahnya kayak auto emergency braking ya. Sensitivitasnya bisa diatur juga. Sama ada meter setting ya untuk ngatur bahasa, eco indikator, switch setting. Ini tombol favorit ini bisa diatur untuk apa,
sama ada spare tire, nggak tahu ini untuk apa, ban serep itu isi itu artinya. Dan cuma segitu aja doang sih. Balik ke MID lagi ya, di bagian sini juga ada knob kecil nih untuk brightness panel instrumen, dan ada juga tombol untuk ini nih, odo trip. Jadi odonya ini udah 78 kilo, bisa ganti trip A, trip B atau kosong. Dan lanjut ke sebelah kanan, ini ada, bentar masukin P dulu biar nggak berisik. Ada ventilasi AC yang modelnya kotak gini, bisa dibuka tutup. Di bagian bawahnya ada start stop engine button dan ada pengaturan spionnya yang tadi sudah auto folding. Di bagian bawah juga ada tombol untuk mengaktifkan auto high beam, ada headlamp washer, dan ini untuk ngatur ini nih kayaknya tombol lampu-lampu yang ada di tombol dalam. Aku tadi coba pencet nggak banyak yang ini, nggak ada kejadian apa-apa gitu ya. Di bagian bawah sini juga ada tuas untuk membuka kap mesin dan ada tuas membuka tangki di sini. Untuk pedalnya sendiri dia masih model gantung khas Toyota ya. Di sebelah kiri juga ada footrest, ada airbag lutut pengemudi di bagian sini. Untuk door trim ini juga soft touch, di bagian sini juga armrestnya juga soft touch, tapi di bagian bawah itu plastik. Handle-nya juga maco warna silver gini, ada window lock, central lock, dan ada all auto power windows. Di bagian bawah ada speaker di sini, 2 buah cup holder, dan ada door pocket, sama ada reflektor di bagian bawah sini. Oke, kita tutup lagi di pilar A. Ini ada SRS curtain airbag ya di bagian sini, sama ada grab handle-nya juga buat pegangan. Untuk tweeter ada di pojokan dashboard. Di atas ada grab handle yang ini tuh kayak ada lapisan karetnya di bagian yang kita pegang. Seat belt juga ada, head adjuster-nya. Untuk side visor pengemudi dia juga ada card holder di sini, ada vanity mirror, dan ada ini juga lampu dandan tapi masih halogen. Terus di spion tengah ini udah auto dimming, ada tombolnya di sini untuk matiin fitur auto dimmingnya, dan ada tempat untuk conversation mirror ya. Jadi kita bisa ngobrol sama penumpang belakang, nggak perlu kita nengok, cukup kita lihat dari sini aja. Dan ini kalau ditekan sedikit, nah dia ada tempat untuk naruh kacamatanya. Seperti itu. Dan ini untuk nyalain semua lampu di kabin, lampu baca kanan kiri juga masih halogen, dan ada tombol untuk membuka sunroofnya. Dan kalau udah berhenti gini, kita pencet lagi, itu masih bisa dibuka lebih full lagi. Dia juga sudah auto buka tutupnya. Sama ini untuk mode ventilasi ya, jadi belakangnya agak ngebuka dikit kayak gitu. Dan plafon ini juga bisa ditutup secara manual. Sun visor kiri juga sama, ada card holdernya dan ada vanity mirror plus lampu. Lanjut ke tengah, ini juga ada ventilasi AC di bagian sini, masing-masing juga bisa dibuka tutup ya. Dan lanjut ke bawah, ini juga head unitnya pakai head unit yang dari Android gitu ya. Jadi kalau mobil-mobil yang dimasukin dari importir umum kayak gini kan rata-rata pas masuk ke Indonesia itu dia nggak ada head unitnya, dan pas udah nyampe ke tempat importir umumnya itu rata-rata dipasangin head unit yang sesuka si pemilik importir umumnya. Jadi yang ini kebetulan dapat head unit dari Android gini, ada biasa lah ya, ada kalender khasnya head unit Android, ada Chrome-nya juga, terus ada Maps, bisa buka YouTube juga kalau misalnya kita ada koneksi, dan bisa buka kalkulator. Ada scene kostannya juga lagi. Siapa yang mau ngitung-ngitungin di mobil ya? Ada navigation, tapi langsung lompat ke Google Map, dan ada kamera mundurnya juga. Dan di bagian bawahnya ini juga ada AC-nya, dia udah dual zone. Di sini untuk temperatur pengemudi, temperatur penumpang, ada auto climate, off, fan speednya di sini, sirkulasi udara, ada buat ngatur jam digital yang di tengahnya, sama ada untuk arah AC. Terus untuk mengaktifkan dual zone di sini, defogger belakang, defroster depan, dan mode AC. Sama ada tombol untuk lampu hazard. Di bagian bawah sini juga ada 2 tombol lagi ya, ada buat sensor parkir dan pemanas wiper. Jadi kalau kita di musim dingin kadang wiper tuh suka beku ya, apalagi kan wiper itu kan tiduran, salju suka numpuk di situ. Dan kalau misalnya kita nggak punya ini nih pemanas wiper, kadang si karetnya itu bisa beku. Tapi ya karena ini mobil jadinya masuk Indonesia, jadi nggak kepake fiturnya. Di bagian bawah ada open storage gini yang lumayan gede nih, 1 kepalan tangan muat lah ya. Dan di bagian bawah juga ada tombol untuk kayak mode berkendaranya gitu, kayak ini buat matiin traction control serta stability control,
atau di Toyota bilangnya VSC ya, Vehicle Stability Control. Serta di sini juga ada knob untuk mode penggeraknya ya. Dari H4 free bisa di ini juga diputar ke H4L atau H4 lock. Jadi gardan tengahnya itu bisa ngunci. Jadi ban depan sama ban belakang itu bisa dapat power yang sama, dan kalau dipencet itu dia masuk ke low gear dengan gardan yang masih kekunci, gardan tengahnya. Dan kita balikin ke H4 aja. Di sini juga ada mode second start, biar kalau misalnya kita lagi di medan yang licin, kita aktifin second start, dia akan mulai dari gigi 2 biar nggak gampang selip gitu ya si bannya. Ada ini juga 2 buah cup holder di bagian sini yang kayak ada penahannya gitu. Untuk transmisinya juga dia 6 speed automatic torque converter ya. Dia G type shift dan mode drive. Ada mode sportnya juga. Di sini bisa downshift ke belakang, upshift ke depan. Ada parking brake di bagian sini. Terus di tengah sini juga ada ini ya, ventilated and heated seat. Jadi untuk jok depan kanan kiri itu bisa diatur dinginnya mau seberapa, atau kalau kita mau pakai heater itu juga bisa. Ini untuk sisi pengemudi, yang ini untuk sisi penumpang depan ya. Masing-masing punya 3 step. Ada power outlet 12 volt di sini. Ada open storage buat naruh kayak kunci ini, dan ada armrest ini yang empuk, dan ada 2 level ya. Ini level yang dangkalnya, sedangkan ini yang level dalamnya. Lumayan gede, dan ada kayak ini nih. Di sini tuh ada cool box ya. Ini bisa dijadiin cool box. Kalau di giniin dia ketutup, kalau diputar ke kiri gini dia ada aliran AC-nya. Ini udah mulai berasa dingin nih. Tapi dia nggak ada power outlet ya di dalam sini. Dan ini juga kayaknya nggak bisa di-adjust ya. Iya, dia nggak bisa di-adjust maju mundur. Untuk glove boxnya sendiri dia bisa dibuka secara soft opening juga. Ada input USB dari head unit aftermarketnya, dan kalau di sini tuh harusnya ada slot untuk e-tol card yang buat di Jepang gitu ya, cuma di sini nggak dimasukin, nggak kepake juga sih. Terus di bagian dashboard penumpang sini juga ada wood panel yang kelihatannya asli, soalnya ngedoff bahannya. Di bagian situ juga ada airbag untuk penumpang dan ada airbag pengemudi di bagian sini. Oke, untuk di bagian depan sih segitu aja ya. Jadi inilah interior depan dari si Toyota Land Cruiser Prado. Untuk interior belakang, karena gue udah pernah bahas di videonya Land Cruiser Prado yang versi 2019, jadi kita nggak perlu bahas lagi ya. Buat yang pengen lihat kabin belakangnya bisa cek video review Toyota Land Cruiser Prado 2019 yang nanti linknya ada di description di bawah. Oke, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk ruang mesinnya dia menggunakan mesin 2700 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 2TR FE. Jadi ini mesin yang sama seperti di Toyota Fortuner bensin ya, atau Hilux yang bensin di luar negeri kayak di Australia itu juga pakai mesin ini. Si HS juga pakai mesin ini. Banyak lah pokoknya mobil-mobil Toyota yang pakai mesin 2TR ini. Dan untuk yang versi 2020 juga udah pakai mesin dual VVT ya, karena mesin ini dapat improvement dual VVT dari tahun 2015 lalu. Untuk tenaganya sendiri dia 163 PS dan torsinya itu 235 Nm. Dan di Prado ini dia transmisinya 6 speed automatic converter, tenaganya juga dialirkan ke 4 rodanya ya. Dan dia juga hitungannya 4-wheel drive ya, jadi nggak bukan 4-wheel drive, all-wheel drive. Karena kalau 4-wheel drive kan dia bisa dimatiin ya, kayak di Fortuner gitu, jadi mode 2 WD doang. Kalau di sini dia full time 4-wheel drive. Dan ruang mesinnya juga nggak begitu bisa dibilang rapi ya, karena mesin TR ini emang nggak ada covernya, jadi begitu aja ruang mesinnya. Untuk kap mesinnya sendiri udah pakai ini juga, pakai shock, jadi udah hidrolik dan ada peredamnya di situ. Nah, untuk di tampilan depan sebetulnya sih sama yang versi 2019 kemarin, dia nggak begitu berubah ya. Tapi karena ini yang versi modelista, dia tuh ada sentuhan body kit gini ya, kayak body kitnya jadi lebih ngejebleh, lebih rendah kelihatannya, kayak mobilnya tuh ceper. Dan di bagian bawah sini tuh ada emblem dari modelistanya.
Di sini juga ada kayak semacam honeycomb gitu, kisi-kisi udara yang sebetulnya nggak nembus kemana-mana sih, tapi kelihatan keren jadinya. Terus ada chrome-nya juga di bagian ujungnya situ, jadi kelihatan lebih mewah di saat yang bersamaan. Untuk grillnya ini juga beda ya, karena di logo Toyota ini udah pakai akrilik, karena di bagian belakangnya itu ada radar untuk adaptive cruise control ya. Tapi kalau lihat di baliknya itu kayak ada kabel-kabel yang kayak gitu tuh. Jadi cuma diikat sama kabel TS doang atau apa ya, insulok kalau di dalam kita ngintip. Jadi ya gitu deh. Untuk lampunya juga masih sama kayak yang versi 2019 kemarin. Dia udah pakai LED projector untuk lampu dekatnya. Lampu dimnya itu dia reflektor di bagian sini, dan ada DRL LED di bagian bawah, sama sennya masih halogen. Di ujung lampunya juga ada logo Land Cruiser. Untuk fog lamp dia udah LED di bagian situ, dan untuk sensor parkirnya dia ada 4 titik di depan, di belakang kayaknya ada 4 titik juga ya. Sama di bagian sini itu ada headlamp washernya tadi. Untuk velgnya dia gede banget ya, dia 19 inci. Bannya Dunlop Grand Trek AT23 yang berukuran 265/55R19. Disc brake-nya juga lumayan gede, kayaknya lebih gede dari Fortuner atau mungkin sama ya. Terus di samping dia kayak nggak ada body kit, tapi dia ada footstep buat masuk ke dalam. Spion dia ada ininya juga ya, lampu sen LED. Dan ini kalau dilihat lebih seksama lagi, catnya tuh kayak ada sparkle-nya gitu loh. Ya agak nggak kelihatan sih kalau misalnya kalian lihat langsung, itu kayak ada kayak pantulan-pantulan cahaya warna biru gitu. Ini gue lihat, tapi kalau di kamera kayak nggak terlalu kelihatan ya. Untuk di atas itu juga ada roof rail, tapi cuma sampai pilar B doang ya, nggak full sampai depan. Mungkin karena ada sunroof tadi ya di baris depan. Lanjut ke belakang. Nah ini body kitnya juga lanjut ya, jadi kelihatan lebih ceper, lebih rendah. Mufflernya juga beda loh. Tuh dia kayak ada dual exitnya gitu. Di bagian bawah ada rear fog lamp, sensor parkir 4 titik. Tapi untuk lampu dia masih sama ya. Di sini ada lampu senja dan lampu rem yang bentuknya huruf C. Sennya halogen, dan di bagian bawah ini juga ada lampu mundur. Di belakang emblemnya ada emblem TX di situ. Terus ada logo Land Cruiser Prado yang ada di garnish plat nomor ya. Di atas ada spoiler dengan high mount stop lamp, serta wiper belakangnya itu dia ngumpet di balik situ. Jadi kayak Alphard ya. Kaca belakangnya tadi juga ada defogger belakangnya. Dan untuk perbandingan, ini yang versi TXL biasa ya, yang nggak pakai body kit tuh. Jadi dia agak tinggi tuh, nggak kayak yang versi Modelista yang kelihatannya tuh ceper. Tapi secara fitur sih sama ya, karena sama-sama TXL. Dan untuk buka bagasi itu ada dua cara ya. Kalau misalnya kita mau buka kacanya doang, tinggal pencet tombol ini, dan ini tuh kacanya bisa dibuka. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau masukin barang yang kecil-kecil, itu bisa lewat dari sini. Atau kalau misalnya ini kita tutup, di sini ada handle buat ngebuka, dan dia tuh side hinge ya, atau engselnya samping kayak Toyota Rush yang lama. Dan ini kondisi bagasi dengan bukaan yang lebih lebar, dan bisa dilihat ya untuk bagasinya ini kondisi baris ketiga lagi tegak. Dia lumayan tipis, jadi nggak begitu lega. Tapi ini juga bisa dilipat dong pastinya. Oh sorry, dia ada caranya di sini. Dia bisa dilipat secara elektrik ternyata. Nah, mungkin yang tali ini tuh untuk manual ya, kalau misalnya elektriknya lagi macet. Nah, jadi ngelipatnya gampang sekali. Nah ini bagasinya kalau misalnya si jok baris ketiganya rata lantai. Tuh bener-bener rata ya sampai ke depan. Di sebelah kiri sini juga ada kayak storage tambahan buat nyimpen barang. Terus ada storage lagi ini buat naruh dongkrak. Dan penyimpanannya jadi rapi sih. Ada gantungan di sini, terus ada buat kayak masukin parcel shelf ya di sini. Seatbelt udah 3 titik untuk semua penumpang. Ada cup holder di kiri, dan ada grab handle di situ juga. Ada lampu kabin dari tengah sampai belakang itu juga halogen. Dan di belakang kanan ini juga ada power outlet 12 volt. Oke.
yuk kita tegakin lagi si jok baris ketiganya. Nah kalau udah elektrik gini gampang ya naik turun bangkunya. Oke, kalau udah ada bunyi pip-pipnya itu tandanya ini udah tegak secara full, udah secure ya, udah ngejeglek lah istilahnya. Di balik pintu bagasi ini juga ada storage lagi ya, ini tinggal putar sini ada tulisan opennya ini. Kalau misalnya kita putar ke kanan, nah ini kita bisa nyimpen barang di situ. Dan ada yang lebih kecilnya juga ya. Nah ini juga ada tempat untuk naruh toolkitnya, ada buat buka bannya juga. Kita kunci lagi aja. Sama di bagian sini tuh juga ada kayak buat pegangan gitu ya, mungkin untuk nutup pintunya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke deh. Oke, cukup segitu aja untuk review dari Toyota Land Cruiser Prado Modelista tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Auto Trade, bursa otomotif Sunter. Nanti untuk kotak persennya bisa lihat di description yang ada di bagian bawah ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.